Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya Maulia Rizka Wiwaha dengan NIM 231505014, yaitu pada prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, yang ingin menyelesaikan tugas kuliah mata kuliah Al-Quran dan Tafsir berbasis teknologi dan informasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Anggi Wahyu Ari MA. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan sebuah penafsiran ayat pada Quran Surah Ad-Duha ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Baik, di sini di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi terdapat dua sumpah yang Allah tekankan pada Quran surah Ad-Duha ini, yaitu demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, di sini Allah sangat menekankan banget sumpahnya, karena biasa setelah sumpah itu pasti ada isi. Demi Tuhan, misalnya nih, kalau contoh dari pada kita, demi Allah aku tidak mencuri. Nah, begitu pula yang Allah maksudkan di dalam ayat ini, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Setelah itu pasti ada isi. Apa sih itu? Isinya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yaitu pada ayat ketiga, yang berarti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu dan tidak pula membencimu. Nah, mu di sini siapa saat itu? Itu Nabi. Nah, menjadi timbul pertanyaan dari kita, kenapa sih? Ada apa sih? Kok ayat ini turun? Kayak ngasih tahu informasi ke kita. Allah tidak membencimu dan tidak pula Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Masa iya Allah meninggalkan Nabi gitu kan? Nah, mungkin di situ. Atau bisa kita istilahkan itu asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, jadi ada sedikit cerita dari ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Saat itu Nabi pernah sakit, sehingga ketika Nabi sakit saat itu tidak melaksanakan sholat malam 2-3 malam, atau bisa disebut tidak menerima wahyu, dan beliau pun merasa sedih terhadap yang beliau rasakan karena beliau lagi sakit sehingga tidak bisa bangun malam, dan ternyata juga wahyu tidak turun. Yang biasanya wahyu itu turun setiap hari atau setiap waktu. Nah, pada 2-3 malam ini tidak ada turun wahyu. Itu yang buat Nabi itu sangat bersedih. Puncak Nabi itu bersedih ketika ada salah satu perempuan yang menemui Nabi, yaitu yang nama julukan perempuan ini adalah Al-Hawra, atau namanya Al-Hawra, julukannya itu Ummu Jamil. Nah, atau bisa dibilang istrinya Abu Lahab. Karena dengar cerita Nabi kalau Nabi itu tidak menerima wahyu, gitu. Maka dia pun bergegas menemui Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, aku berharap kamu sedang tidak kedatangan setanmu lagi. Karena sudah saya perhatikan 3-2 malam ini kamu tidak kedatangan setan lagi." Itu yang disampaikan oleh Ummu Jamil ini atau istrinya Abu Lahab ini kepada Nabi.
Nah, ketika terlontar ucapan istri Abu Lahab ini kepada Nabi, di situ yang Nabi puncak sedih dan isu pun beredar kalau Nabi ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beredarnya isu ini, baru turunlah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ad-Duha ini 1 sampai 3 yang tadi saya bacakan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Di sini mungkin terdapat beberapa pendapat para ulama tentang waktu Nabi tidak mendapatkan wahyu itu. Ada yang bilang 15 hari, ada yang bilang 40 hari, 12 hari, ada yang bilang 3 hari dan 25 hari. Nah, tadi yang saya ceritakan tadi pada riwayat Bukhari dan Muslim itu 3 hari. Nah, baik, ayat ini turun menurut tafsir klasik Al-Badawi ini semata-mata bukan karena Allah itu benci kepada Nabi, tapi ini hanyalah sebuah ujian sementara yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi ujian hanya sementara yang Allah berikan kepada Nabi, bukan karena Allah benci kepada Nabi. Baik, dari menurut tafsir lain juga ada, yaitu pada tafsir Mufassirah kontemporer Bintu Al-Syatni mengatakan kata wadda'aka rabb dan qala itu memiliki kedalaman makna yang sangat indah gitu. Ia menafsirkan bahwa ayat ini bukan sekedar menolak tuduhan orang-orang musyrik terhadap isu-isu itu, tapi juga menenangkan hati Nabi dengan ungkapan lembut bahwa Allah tidak pernah terputus meskipun seolah-olah terasa sepi gitu dari wahyu. Nah, itu menurut mufassirah kontemporer Bintu Al-Sayyihi. Terus juga ada menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menunjukkan bahwa ayat ini itu menunjukkan Allah selalu bersama Rasulnya. Keterlambatan wahyu itu bukan berarti penolakan, melainkan bagian dari pendidikan ilahi agar Rasulullah lebih siap menghadapi tugas yang lebih keras yang menanti beliau. Nah, jadi inti dari ayat ini adalah ketika ujian itu terasa sulit, ketika semua masalah itu terasa terhimpit, itu bukan berarti Allah meninggalkan kita, tapi Allah itu melatih kita untuk sabar, menjadi orang yang selalu sabar gitu, dan menyiapkan kebaikan yang lebih besar pula. Semoga dengan tafsiran ayat tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa dimanapun sulitnya kita tidak akan kehilangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita terasa sempit banget hidupnya. Mungkin cukup sekian tafsiran yang sedikit saya jelaskan itu, kurang dan lebih saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.